Aku sekarang udah sampai ini rumahnya, tapi lagi masih berantakan banget karena emang kita belum pindah ke sini ya. Jadi ini marmernya masih dipoles gitu. Jadi nanti pengennya sih kalau udah pindah anak-anak udah nyaman gitu. Jadi dari segala sisi tuh kayak udah bersih gitu. Jadi bener-bener kayak di clean dulu semuanya nyaman. Anak-anak kan karena ada baby, ada Danilo juga, ada kakaknya. Jadi aku tuh pengen selalu memberikan yang terbaik buat anak-anak aku. Danilo sekarang ya itu lagi main gadget, maksudnya lagi main game, bukan gadget ya, game gitu. Karena mungkin kemarin kebablasan karena libur sekolah ya, kan libur tahun baru. Jadi dia tuh nggak tahu nggak mau ngapain. Terus kemarin kita sempat liburan juga, maksudnya bukan liburan sih, kayak keluar negeri gitu, sekalian check up. Jadi mungkin dia nggak tahu mau ngapain, yang tadinya sekolah full pagi sampai sore, ini nggak tahu ngapain, ya akhirnya lari ke gadget gitu, ke handphone. Mimi itu kan baru pulang dari Kuala Lumpur, terus udah gitu aku langsung event seharian full, jadi aku sama sekali nggak lihat handphone ya. Pada saat aku selesai event skincare aku kan rame banget, kan kita nggak mungkin lihat handphone ya, rame banget seharian kan dari jam 4 subuh sampai jam 12 malam. Abis aku event live, loh kok ini ada tagihan ya banyak banget. Dan kebenaran banget itu sisi aku, kartu kredit aku tuh hilang di luar negeri, di Kuala Lumpur, di KL. Aku pikir ini apa orang yang ngehack kali ya gitu ya. Tapi aku lihat kok ini kok tagihan handphone semua kayak game-game gitu loh. Apa ada orang yang mungkin dia nggak bisa pakai itu buat belanja, dia pakai buat beli game. Anti icut, ini tuh gimana sih kok aku nggak bisa ya naik level gitu loh. Terus aku kan baru ngomong sama Icut, Kak tadi tuh Danilo yang ini dia tuh download. Astagfirullahalazim, aku bilang gitu. Akhirnya shock, aku bilang sama papanya, aku lapor. Dan papanya juga responnya ya udahlah, namanya juga dia juga nggak tahu. Kesel ya gitu. Maksudnya bukan kayak yang kamu harus kasih tahu anak-anak, maksudnya biar jangan dia ulangin lagi. Papanya cuma responnya ya udahlah, namanya juga anak-anak nggak tahu. Jadi kita juga oh ya udahlah gitu, gimana ya, nggak bisa marah juga kan, papanya udah ngomong kayak gitu. Tapi dikasih tahu kalau itu nggak benar, maksudnya harus izin. Tapi memang dia nggak salah ya, dia nggak salah karena emang dia nggak tahu itu berbayar. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Jadi iPadnya dia itu awalnya ngedownload untuk aplikasi sekolahan dia, kayak misalnya reading, kayak berhitung, emang program dari sekolah. Dan itu memang ada yang berbayar gitu. Jadi aku salahnya, aku lupa matiin koneksi si aku, lupa. Jadi pas dipencet langsung keserap gitu loh, langsung dia ya otomatis keserap gitu loh. Dan anaknya juga nggak ngerti gitu. Jadi emang nggak salahnya Danilo. Dan aku memang udah izin sama dia, Danilo, Mimi boleh nggak upload video Danilo? Boleh Mimi katanya gitu. Malah dia bangga di sekolahan. Beneran, kayak aku dong. Aku udah pakai kartu, aku udah bayar game tuh 15 juta gitu. Ya ampun, beneran. Aku sampai kaget, Danilo masa bangga sih begitu. Jadi anak-anak sekarang beda ya sama anak-anak dulu. Kalau kita dulu dikerasin, bisa kayak dipukul malahan ya kan, bisa kayak dicubit kalau nakal, dihukum, distrap. Tapi kalau anak-anak sekarang nggak bisa begitu. Kita harus ngomong dari hati ke hati sama dia, biar dia lebih kena dia tuh salahnya apa. Dan di video itu memang aku nggak marahin dia. Emang nada suaraku kayak gini sih karena memang orang Medan ya, jadi memang agak sedikit lantang. Cuman bukan marah gitu, masih yang sayang. Kenapa kamu begitu gitu? Maksudnya bukan yang kamu ya begini, enggak gitu. Jadi tetap ngomong seperti aku biasanya aja, nggak nada yang keras gitu. Tapi tetap nadanya Medan kan biasa ya. Tapi tetap lembut. Ya lembut menurut versi aku ya, beda juga menurut versi orang gitu loh. Dia ngakuin dia salah, dia minta maaf, terus dia dihukum juga sih. Hukumnya adalah dia nggak boleh lihat iPad kemarin selama hampir 30 hari. Dan dia patuhin itu semua gitu. Mimi udah berapa hari ya? Oke udah seminggu. Nanti nanya lagi, Mimi udah berapa hari? Oke udah 13 hari. Besok berarti 14 dong, iya. Dia patuh gitu, dia patuh. Terus akhirnya udah, Mimi udah 30 hari ya? Oke 30 hari. Akhirnya udah selesai hukumannya dia gitu. Mudah-mudahan kalau misalnya anak lagi, katanya sih kalau anak lagi kayak gitu kan didoain yang baik-baik gitu ya, gitu sih alhamdulillah. Aku sekarang udah sampai ini rumahnya, tapi lagi masih berantakan banget karena emang kita belum pindah ke sini ya. Jadi ini marmernya masih dipoles gitu. Jadi nanti pengennya sih kalau udah pindah anak-anak udah nyaman gitu. Jadi dari segala sisi tuh kayak udah bersih gitu. Jadi bener-bener kayak di clean dulu semuanya nyaman. Anak-anak kan karena ada baby,
ada Danilo juga, ada kakaknya. Jadi aku tuh pengen selalu memberikan yang terbaik buat anak-anak aku. Nah sebenarnya aku suka klasik ya, klasiknya tuh klasik. Tapi aku bukan bukan suka yang klasik old gitu. Jadi aku masih ada klasik antara modern, terus campuran antara Eropa sama Amerika gitu loh. Nah kalau Eropanya itu kan kayak ada masih lekukan-lekukan, cuman nggak yang full Eropa. Jadi masih ada modernisasi kayak ke Amerika juga. Jadi perpaduan lah gitu. Papa Dani nggak suka yang warna-warna ribet gitu. Pokoknya sukanya clean putih. Jadi all about white gitu kayak semuanya tuh kayak desain-desainnya tuh kayak ya putih gitu kayak barang-barangnya sofa warnanya nggak mencolok-mencolok yang nude coklat jadi kita kalau udah capek kerja dari luar balik ke rumah tuh kayak tenang gitu calm gitu ya gitu ini udah masuk so ini konsepnya ya seperti yang aku bilang tadi tetap klasik tapi kayak di bagian lampu masih ada yang modern gitu loh nah semua rumah aku tuh kayak full kaca gitu loh karena kesannya kan biar supaya rumahnya lebih luas gitu terus ini ruang tamunya sih mini aja tuh masih berantakan banget, belum disusun gitu loh, belum ada karpet. Tuh masih banyak banget orang yang kerja sih ya. Nah ini semuanya alhamdulillah marmer semua ya. Terus ini ada sofa-sofa. Nah ini lampunya. Belinya sampai nangis-nangis nih. Ya ya biasa lah gitu. Maksudnya kita kan punya mimpi ya, punya mimpi pengen punya rumah yang bagus gitu ya alhamdulillah dan ini juga bangunnya kan gak sebentar hampir 3 tahun gitu ya sedikit-sedikit gitu ya dan kita mau semua yang terbaik kayak lantai semuanya full kayak marmer Itali gitu loh ini kita udah sampai di ruangan wardrobe aku so it's my dream bener-bener mimpi aku ya kamar Dayana nuansanya pink sama purple. Perempuan tuh kayak candy gitu. Aku dulu punya punya mimpi kalau punya anak perempuan yang kecil gitu, yang baby. Aku dandanin dia tuh kayak candy gitu loh, kayak about Barbie. Requestnya warna biru. Dan dia tuh request tidurnya di atas. Kenapa tuh? Aku nggak ngerti ya anak-anak zaman sekarang request kayak gitu. Katanya aku mau tidur di atas. Jadi ya udah aku mau pengen kamar kamar aku tempat tidur tingkat gitu loh. Tapi aku bikinnya safety sih. Jadi ini dia nggak bakal bisa keluar ke sini gitu. Oh. Pink juga ya. Pink juga. Di atas juga dia tidurnya. Gitu. Ini ruang kerja aku. Tada, tapi belum dipasangin gorden. So nanti kita bikin sofa di sini. Ini ada background satu buat live. Ya, live skincare aku. Terus ini juga ada nanti ada tulisan Dep Bella Sophie. Ada tiga tempat sini juga bisa dibikin Dep Bella Sophie. Ini buat ruang istirahat anak-anak. Aku sekalian bisa kerja tapi aku nggak ninggalin pekerjaan aku sebagai seorang ibu ya karena ibu yang utama sih sebenarnya gitu. Walaupun aku kerja aku di rumah sambil bisa pantau gitu anak-anak perkembangan anak-anak juga balkon buat santai tuh gitu deh alhamdulillah ya maksudnya kan setiap orang punya mimpi setiap orang punya cita-cita gitu so walaupun gimana pun kalau kita nggak kerja keras pasti mimpi yang kita mimpikan gak akan pernah terwujud kan jadi apapun itu kita harus berikhtiar tetap kita harus bekerja jangan cuman kayak berdoa mulu, cuma tidur-tiduran di rumah nggak akan terwujud itu mimpinya gitu. Aku live itu, wah kalau orang-orang biasa mungkin nggak akan sanggup sih. Aku bisa live dari jam 4 subuh nonstop sampai jam 12 malam. Nggak istirahat, nggak tidur, terus even kalau misalnya mau ke toilet yang terus cepet-cepet gitu loh gitu kayak cepet-cepet gitu tapi misalnya aku lagi sholat ya sholat dulu tapi kalau misalnya aku lagi dapet ya lagi datang bulan gitu ya udah bablas jadi nggak istirahat sama sekali gitu loh. Sebenarnya ada sedihnya juga ya ada sedihnya kenapa karena emang beda banget sama Danilo dulu anakku yang Dayana karena kalau misalnya dulu Danilo full aku ASI sampai hampir setahun 11 bulan lebih kalau Dayana enggak cuma 3 bulan doang ada sedihnya sih karena memang
aku punya ASI itu kering gara-gara aku harus kerja full gitu. Aku harus banting tulang, harus kerja keras. Karena juga nggak pernah tidur sama aku gitu loh, jarang banget. Itu pun dari lahir bisa dihitung kali kalau aku lagi libur kayak malam minggu doang gitu. Kalau Danilo kan dulu anakku yang Danilo full sama aku peluk, aku ini. Tapi kalau Dayana enggak, sibuk-sibuk ya. Tapi mudah-mudahan nanti kalau Dayana udah besar dia ngerti ya. Kalau Miminya kan berjuang untuk banyak orang, papanya juga gitu, berjuang untuk banyak orang. Terus banyak juga yang bergantung sama kita dari karyawan ya hampir 60 orang lebih, belum lagi orang-orang yang kita sering bantu gitu. Jadi mudah-mudahan anakku ngerti.